Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita kembali ke tutorial kita yang ketiga dengan tema membuat kuis dengan Microsoft Form versi upload dokumen. Bapak Ibu pastinya penasaran bagaimana dokumen Word kita, soal-soal Word kita bisa dirubah menjadi cantik Microsoft Form dan bisa di share collaboration atau bisa dilakukan bersama-sama dengan beberapa orang. Baik, nah sekarang langsung kita masuk kepada contoh form dan satu lagi dokumen yang kita miliki yaitu Microsoft Word ya, soal-soal Word ini ya, soal-soal Word kita ini ada, kita akan mencontohkan dua soal Word saja dan satu buah ini ya form untuk Bapak Ibu dipakai copy paste. Nah, baik, kita langsung masuk ke form dari sini. Ini kita pilih form ya. Kita buat form baru dengan copy paste ya, copy paste soal dan copy paste dari heading form yang sudah ada. Baik, kita akan memulai ini. Yang bahan yang akan kita copy paste. Jadi Bapak Ibu ambil dulu headingnya dulu untuk di copy paste di form yang baru. Silakan pilih new quiz. Kalau sudah pilih new quiz, Bapak Ibu bisa masuk ke quiz yang lama. Tadi di clipboard saya kan sudah ada ya copy pastenya. Tinggal dipastekan pakai Ctrl V. Jangan lupa copy dan pastekan juga deskripsinya ya. Nah, terus idealnya kalau judul dari soal atau kop dari sekolah sudah, sekarang ada logo sekolah yang bisa Bapak Ibu upload dari laptop ya, di upload dari laptop. Silakan Bapak Ibu contohnya mencari ya foto dari laptop, selanjutnya Bapak Ibu masukkan di sini di kotak file lalu di open ya. Karena kali ini kita nggak mau menambahkan logo, maka kita mau mencari gambar online Bapak Ibu. Tentang elementary school kita akan mencari logo tentang ilmu pengetahuan alam. Baik, kita mengambil logo ini ya, lalu kita klik masukkan atau add, pilih tag ya, nama. Silakan masukkan nama Bapak, nama untuk isian ini ya. Nah, klik required supaya siswa tidak melupakannya. Selanjutnya yang kedua yaitu kelas ya. Untuk yang kelas kita menggunakan drop down Bapak Ibu. Jadi apabila kelas Bapak Ibu itu ada ABC, ini bisa sebutkan 6A, 6B, tambah add option 6C, 6D. Nah, selanjutnya ini dicari di tanda 3 di sini ya Bapak Ibu. Ini ada drop down. Nah, ini kelasnya sudah. Sekarang yang terakhir adalah nomor absen ya, pakai tag. Untuk menuliskan nomor absen, Bapak Ibu bisa menyuruh anak-anak ini mewajibkan untuk menuliskan dalam bentuk angka ya, dengan cara klik tanda titik 3 restriction. Di sini ada value number. Jika Bapak Ibu formnya ini dipakai untuk kelas A dan B, Bapak Ibu bisa menggunakan greater than. Jadi ketika satu kelas itu sejumlah 20 orang, maka
Untuk kelas B itu sebanyak 20, harus lebih dari 20, itu baru kelas 6B ya. Sekarang kita cek. Nah, ini untuk 6C. Kalau 6C itu berarti satu kelas 20, berarti dia harus greater than berapa? Betul, harus greater than 60 ini ya. Ini harus diganti 60 karena satu kelas adalah 20 siswa. Oke, kalau sudah selesai membuat identitas, sekarang selanjutnya kita akan memberikan pemisah antara tabel identitas dengan soalnya. Untuk memisahkan, silakan Bapak Ibu membuat section ya, yang ini. Nah, kalau sectionnya sudah dipisahkan, silahkan Bapak Ibu semua memasukkan ini petunjuk untuk pengerjaan soal pada section yang kedua. Misalkan di sini adalah soal pilihan ganda. Nah, enter description ya. Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu baru menambahkan soalnya. Oke, pilihkan soalnya. Sekarang tolong Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kita membutuhkan 10 soal ya. Dan ketika 10 soal itu Bapak Ibu buat, silahkan Bapak Ibu masukkan optionnya. Kalau dipilih optionnya 4, silahkan dipilih optionnya 4. Dan jangan ditulisi soalnya terlebih dahulu. Kita akan menduplikasi soalnya ini sebanyak 10 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Bapak Ibu, kita cukup menambahkan 9 karena form atau kotak soal pertama itu box questionnya sudah ada yang pertama ya. Tadi jangan lupa masukkan sekalian nih poinnya ya. Kita cek Bapak Ibu, poinnya tadi seharusnya dimasukkan lebih dulu ya, sebelum di copy, sebelum diduplikat itu poinnya harus dimasukkan. Kalau Bapak Ibu lupa memasukkan poin, maka itu Bapak Ibu kalau lupa memasukkan poin, kita harus memasukkan poin secara manual ya. Sebenarnya memasukkan poin secara manual ini penting juga dilakukan ketika ketika Bapak Ibu ingin memberikan bobot nilai yang berbeda pada masing-masing soal. Baik, sekarang kita anggap sudah selesai ya. Optionnya sudah, soalnya sudah di copy sebanyak 10 soal. Kita akan mulai copy paste. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan adalah mengkopikan soalnya ke dalam nih kotak soalnya. Buka Word-nya Bapak Ibu. Sekarang silahkan dikopikan soalnya. Lalu masuk kembali ke formnya. Selanjutnya kita akan menambahkan option dengan copy paste ya Bapak Ibu. Masukkan optionnya, Ctrl C, cukup klik di paling atas maka semua option akan masuk. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru, di kelebihan dari optionnya silahkan dihapus ya. Nih soalnya sudah, opsi jawabannya sudah, poinnya sudah. Terakhir itu masukkan kunci jawabannya. Nah,
Ketika kunci jawabannya ini Bapak Ibu sudah dapatkan, maka Bapak Ibu baru bisa menambahkan media ya. Untuk soal yang pertama kita akan mencari media yaitu dari YouTube ya Bapak Ibu. Kita akan mencari media dari YouTube. Kita buka tab baru ya untuk masuk YouTube. Dan kita langsung mencari tentang video yang akan kita cari sesuai dengan question atau pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita langsung klik saja ya. Managing your projects should feel more like this. That's why you need ClickUp. With ClickUp, when you want to assign a task, you tap. Nama aku Kadek Hart. Nah, ini ya. Kita share, kita copy satu klik, lalu baliklah Bapak Ibu ke formnya. Masukkan di sini URL-nya di kotaan URL. Menggunakan Ctrl V dan Add. Tunggu sampai videonya masuk ya. Nah, kalau sudah masuk, kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu soal dengan menambahkan gambar ya Bapak Ibu. Masih sama seperti tadi, silahkan copy paste soalnya. Ctrl C, masukkan. Selanjutnya kita klik optionnya, kita masukkan option Bapak Ibu. Jadi lakukan begitu ya sampai Bapak Ibu selesai mengerjakan 10 soalnya. Opsi yang berlebihan dihapus, masukkan poinnya. Jangan lupa masukkan kunci jawabannya. Kalau kunci jawabannya sudah, silakan terakhir Bapak Ibu masukkan gambarnya. Gambar apa yang mau dimasukkan? Di sini tentang kantong paper bag ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu mencari saja paper bag dari kertas. Ini ya. Kita pilih ini aja sebagai contoh, klik add. Tunggu prosesnya sebentar Bapak Ibu. Nah, ini ya. Bapak Ibu mencantumkan gambar sudah bisa, mencantumkan video sudah bisa. Sekarang kita akan mencontohkan soal selanjutnya, yaitu hitung matematika ya. Apabila Bapak Ibu ingin menggunakan rumus-rumus matematika, maka Bapak Ibu mengerjakannya kotak soalnya itu dengan ini panduan tanda titik 3, yaitu mat option. Nah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih mat option untuk memasukkan soal-soal matematika. Sini soalnya dibuat dulu ya, kerjakan persamaan akar pangkat 3 ya, mungkin ya. Berikut ini. Silakan kalau Bapak Ibu sudah menggunakan tab
Itu ya, maka tab matematikanya akan muncul di sini dan Bapak Ibu bisa mengambil tanda akar pangkat 3. 3-nya diklikkan di atas, berapa akar pangkat 3 dari 1000. Nah, pindahkan. Jadi Bapak Ibu jangan mengambil hitung-hitungan dari clipboard ya, jadi dari keyboard ya. Jadi langsung ambil dari nih tab matematikanya. Ini asal, nanti Bapak Ibu juga akan tahu bahwa ketika kita itu menuliskan suatu persamaan matematika, ini ada bantuan dari Office 365 ini untuk memberikan ini ya, opsi. Jadi di sini ada jawabannya sudah dipilihkan, yang benar itu yang A, yang B, C, dan D itu pengecoh. Jadi cukup mudah kan Bapak Ibu, langsung aja masukkan semua sesuai dengan urutan yang ingin Bapak Ibu pilih. Sudah jadi gini ya. Apakah Bapak Ibu bisa dipahami tadi ya? Baik, poinnya kita masukkan 10 dan akan kita ulangi sekali lagi dengan contoh soal yang hampir sama, yaitu math option. Baik, sekali lagi Bapak Ibu kita masukkan, pilih math option ya. Selanjutnya tuliskan di sini. Tadi kita akar pangkat 3, sekarang kita akan ganti ya. Perhatikan logaritma berikut dan selesaikanlah problemnya. Jadi kita akan mulai menggunakan log ya. Nih, log 9 ditambah log 11 sama dengan, nah, klik enter dulu ya Bapak. Baik Bapak Ibu, kita langsung lanjutkan lagi setting dari ini ya, update-nya form itu apa saja ya. Tadi memasukkan soal persamaan matematika sudah, terus kita sudah juga mengerjakan menyisipkan Word dengan copy paste, sudah bisa menyisipkan media berupa gambar, berupa video. Selanjutnya kita akan melihat beberapa fitur dari form, yaitu fitur kolaborasi dan fitur duplikat ini ya, duplikat form. Jadi kita akan mulai dari yang pertama, yaitu fitur kolaborasi. Ini digunakan ketika Bapak Ibu akan mengerjakan form ini secara berkelompok dengan guru dalam suatu kelompok. Jadi misalkan Bapak Ibu itu dalam satu sekolah itu kelas 5-nya ada 5, maka mungkin soalnya kita mau membuat soal sebanyak 25, masing-masing kelas itu diberi kesempatan untuk membuat 5 soal. Maka guru-guru itu boleh menduplikat ini ya, mengkolaborate formnya ini dengan cara share to collaborate, dengan cara ini dipilih user with Office 365 work or school account can edit it. Jadi ini ya yang digunakan, bukan only people, tapi gunakan yang user with an Office 365 lalu di copy. Nah, setelah di copy itu bisa dipastekan ke WhatsApp beliau-beliaunya yang menginginkan untuk berkolaborasi bersama. Jadi ketika
Bapak Ibu guru yang mendapatkan link tersebut, maka ini ya, Bapak Ibu guru yang mendapatkan link tersebut itu akan memiliki akses untuk berkolaborasi, merubah, mengedit, memperbarui form sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Jadi begitu ya, kolaborasi dipakai untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Formnya akan bisa dikerjakan oleh banyak orang. Begitu. Baik, selanjutnya kita ini ya, yang kedua yaitu share as a template to duplicate. Ini dipakai untuk menduplikasi form ini menjadi beberapa jenis yang berbeda. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat soal-soal ini menjadi beberapa tema yang berbeda. Jadi ada soal untuk kelas 6A, 6B, 6C dengan cara setelah diduplikasi nanti bisa diacak ya, diacak itunya, diacak soal ataupun acak opsi ya. Baik Bapak Ibu, untuk acak opsi kita kembali sebentar ke sini ya. Untuk acak opsi Bapak Ibu bisa kembali di sini dan memilih tanda titik 3. Ini namanya ada shuffle option. Jadi ketika itu diklik, maka masing-masing peserta ketika mengikuti ujian yang Bapak Ibu lakukan akan melihat opsi atau pilihannya ini berganti-ganti dalam posisi yang berbeda, sehingga seolah-olah itu soalnya berbeda. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kembali ke Selling Curriculum Duplicate, kita akan mencontohkan bagaimana cara menduplikasi. Jadi yang pertama adalah klik linknya, sudah harus anyone with the link ya, lalu di copy. Setelah di copy, buka jendela baru, terus copy pastekan linknya dan di open. Setelah di open akan terbuka ini form baru dengan jenis yang sama. Nih, Bapak Ibu akan dimintai persetujuan untuk menduplikasinya. Ketika Bapak Ibu ingin menduplikasi, klik OK, duplicate it, dan maka akan muncul form baru dengan sama persis, dan di sini ada kata-kata copy. Silakan Bapak Ibu merubahnya, merubah deskripsinya ataupun merubah beberapa soalnya. Misalkan untuk kelas 6D, ini soalnya bisa diacak ya, bisa diacak-acak dan bisa dipindah opsinya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Terus nanti apakah SUE itu masing-masing berguna dan bisa difungsikan secara normal? Bisa. Jadi dari SUE duplikat ataupun SUE aslinya itu dari form duplikat ataupun form aslinya itu semua bisa tetap sama Bapak Ibu ya, bisa digunakan. Itu sekarang duplikatnya sudah. Yang terakhir itu kita akan mempelajari tentang nih peraturan baru dari form, yaitu tentang print form. Jadi formnya ini bisa di print dengan setting atau tata printer yang sama persis seperti kita memprint dokumen biasa, yaitu kita bisa ngeprint semua, copy, layoutnya ada landscape dan portrait, sedangkan colornya ada color black and white atau berwarna, dan more settingnya kita bisa mengukur kertas, jumlah halaman atau handoutnya, satu halaman 2 atau satu halaman 4 seperti PPT, marginnya juga bisa diatur default, none, maksimum atau custom. Minimum itu Nero ya. Selanjutnya bisa print, di print, klik print ini ya, nanti otomatis bisa terprint. Begitu Bapak Ibu untuk update form hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, dan kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you again Bapak Ibu ya.